guys. Diserkan langsung dari Lantai 5 Samarinda Central Plaza 7.7 RB Radio The Wind of Inspiration. Halo, annyeonghaseyo. Ya Robun. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan pada sehat-sehat ya. Kalau yang lagi ada masalah, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Ya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Ketemu lagi kita berdua. Ada Uda Alvareza. Ada Ivan Dasaro di Arbis Naik. Spesial podcast Maca ya. Seperti biasa kita bakal meneror malam minggu kamu RB Pater biar makin serem lagi. Wah. Dengan membahas pembahasan mengenai percintaan ya Pak. Percintaan duniawi gitu ya. Betul. Spesial malam hari ini kita kedatangan pasangan muda ya. Pak Sutri gitu ya. Ada Dokter Boyke sama Dokter siapa ini? Bukan. Oh ini bukan ya? Messi. Oh Messi jadi dokter Siregar. Lain Pak, Messi penyanyi cilik tuh. Oh iya. Kan dia udah jadi dokter sekarang, nyanyi lagi. Nggak naik roket-roket lagi. Ya teman-teman semuanya, nanti kita bakal ngebahas tema seru. Temanya apa nih Pak malam hari ini Pak? Tema malam ini adalah cara menghadapi pasangan yang punya hobi dan ketertarikan berbeda. Nah kayaknya pas ya kita kedatangan pasangan muda. Ini kan kita bisa bahas mulai dari proses pacarannya gimana. Apakah ada perbedaan di antara keduanya gitu ya. Apakah ceweknya suka nonton drakor, cowoknya ini sukanya masang kabel optik. Nah bisa jadi ya kan, yang cowok suka ngobek-ngobek scrub sama baut gitu. Yang cewek mungkin lebih suka skincarean. Iya, ngaduk-ngaduk sampah. Kita nggak tahu juga ya. Dan kita bakal bahas dari Bater semuanya ya. Pasti jangan kemana-mana, tetap di podcast Maca. Malam minggu temanya cinta. Ini 7.7 RB Radio dan Rhythm of Inspiration. Ini podcast Maca RB Partner semuanya. Masih bersama Uda Alvareza. Ada juga Ivan Dasaro dan kedua bintang di langit. Bintang tamu maksudnya. Ambilkan bintang bu sama ambilkan bulan bu ini ya. Kita ganti backsoundnya dulu lah ya, biar agak romantis. Iya. Kita bikin romantis. Asik. Paling romantis. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mungkin suaranya sudah tidak asing sih RB Partner ya. Tapi hari setiap ini hari ya. Pak ini kayaknya punyanya Seto kurang disenggol Pak. Nah. Senggol dong. Nah udah. Udah pas nih. Nah. Udah pas itu ya. Jadi dari tadi suaraku belum masuk. Yang tadi udah. Yang tadi udah. Iya, minta dimasukin maksudnya. Wow. Ini emang yang mic kedua rada sensitif dia. Mesti disenggol-senggol dikit ya. Senggol dong. Oke. Kita ucapin selamat malam dulu untuk Audi beserta suami. Halo. Iya, jadi misalkan RB Partner kemarin sempat nanya-nanya kan Audi sempat menghilang sejenak ya. Kemana gitu ya kan. Nah, Lagi pelesiran katanya. Apa tuh pelestarian? Ke Arab. Wow. Jalan-jalan. Lagi jualan madu. Madu murni. Honeymoon gitu. Nah, kali ini Audi datang gak sendiri. Yoi. Barengan sama sang suami. Alhamdulillah ya udah sold out. Alhamdulillah. Mungkin tugasnya untuk kenalin suaminya Audi aja kali ya. Yoi, ngapain kita kenalin? Perkenalan sendiri aja. Nah, Silakan biar lebih berkenalan. biar afdol gitu. Jadi di samping saya ada suami saya. Halo. Halo. Halo, nama saya Seto Yuma, suaminya Audi. Wow. Agak merinding. Untuk para RB Partner mungkin yang wah mantep nih kayaknya penyiar nih. Wah sorry, udah sold out yang ini. Silakan cari yang lainnya. Sipa ada, ya, Lisa ada, Nora ada masih. Naldi ada. Wow, jangan dong. Cewek. Kalau mau nawar mah jangan Naldi, Anda. Wah, jangan saya. Saya juga sih. Gitar ya. Oke, malam hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana caranya menghadapi pasangan yang punya hobi dan ketertarikan yang berbeda. Oke. By the way sebelumnya terima kasih buat Audi sama siapa yang udah mau hadir ya. Thank you. Mereka bawa properti sendiri bro. Oh iya. Itu. Jangan lupa Di cek live-in ranjang lagi. kuning. Silakan juga RB Partner mungkin yang pengen lihat live-nya kita bisa di IG-nya Seto ya, Iya, @setoyuma. @setoyuma. Oke. Kalau live-nya kita belum ada ya. Kenapa? Tadi mau live sih? juga. Kenapa kalian nggak bikin live Ternyata sekalian? baterainya si Tablet. Tab itu dikit. Oh, gitu. Kalau mau kita casnya dipakai di sono. Itu masalahnya. Iya juga sih. Itu. Mungkin nanti setelah ini kita ngecas dulu ya, biar bisa live. Tadi aku ambil charger. Tadi pengennya collab gitu kan. Iya, collab. Collab berempat gitu ya. Banyak banget, Bu. Rame Rame banget. banget. Yang
collab berempat tuh kalau yang nonton 4.000. Nggak apa-apa Bangga ya. kita. Yang nonton 30, 20. Dua malahan. 2. Kalau berempat yang nonton 3. Iya, Masya Allah banget itu ya. Gak ada yang nyawer ntar. Oke, karena temanya ini lumayan lumayan seru lah menurut aku gitu ya. Karena memang kalau kita berhubungan atau punya pasangan, ini kan emang dua pribadi yang beda. Yap. Pasti. Pasti ada hal-hal yang susah untuk ditemukan. Kalau ada yang bilang, aku tuh mau cari pasangan yang bisa sesuai sama Keinginan. punya hobi yang sama. Oke. Susah banget kan? Gak bisa kayaknya ya. Justru kalau menurut aku kalau kita menikah atau punya pacar tuh bagusnya punya kebiasaan yang beda biar bisa saling melengkapi, karakternya Oke. beda gitu ya kan. Ketimbang kalau sama tuh kayaknya Monoton Kayak kayaknya ya. Ini lagi gitu ya. gitu. Oke. Nah, coba kita tanya dulu deh kalau dari Audi sama Seto sendiri kalian hobinya sama gak sih atau sangat bertolak belakang jauh banget? Ada beberapa yang sama tapi ada juga yang beda. Kayak kita tuh sama-sama suka bikin konten gitu kan. Kayak kita suka di depan kamera ngomong-ngomong gitu. Tapi ada beberapa hobi yang kita tuh beda. Misalnya dia tuh suka musik-musikan gitu. Dia tiba-tiba bikin musik gitu, bikin lagu. Oh, anaknya random gitu ya. Serandom itu. Sedangkan aku tuh yang kayak harap tenang, diam gitu. Kalau Audi sama Seto sendiri termasuk orang yang misalkan terplanning banget kah atau Audinya sebenarnya enggak, aku yang orangnya lebih spontan aja. Kalau udah DPD dia, Pak. Oh iya. Ya kan, atau sebaliknya nih, Seto yang lebih spontan, Audi yang lebih terencana segala sesuatunya gitu. Awalnya sih dia yang lebih terencana, aku yang lebih random gitu. Tapi itu tadi nyocok-nyocokin akhirnya bisa sama-sama aku ngikut buat jadi lebih ke plan gitu. Soalnya kan kalau cewek biasanya bikin schedule gitu kan, kayak kita ini kayak gitu kan. Nah, kalau dia tuh yang ya udah sejalannya Jalanin aja. aja. Oke. Tapi kan namanya ya, cewek pasti kayak apa sih gitu kan. Marah dulu gak sih kita. Nah, jadi lama-lama dia beradaptasi Oke. sama kebiasaan saya. Kan yang diperluin di hubungan itu ya, kita perlu adaptasi buat jadi cocok. Kan awalnya nggak mungkin sama kayak tadi yang udah bilang, nggak mungkin dari awal udah sama banget gitu kan, pasti ada bedanya. Dan salah satu yang aku adaptasi itu yang kayak gitu, yang dia ngeplan, dia rapi, aku yang super berantakan banget. Akhirnya kita sama-sama nggak ngeblend gitu. Oke, berarti ambil positif dari masing-masing pasangan gitu ya. Ntar di lain hal mungkin aku yang lebih bagus polanya, dia ngikut. kayak gitu. Iya, harusnya memang gitu nggak sih? Iya kan Pak ya? Kayaknya kalau misalnya Saling melengkapi kan? Kalau punya pasangan harusnya gitu sih, sambil saling mengambil nilai positif dari satu dan lain hal gitu. Tapi memang prosesnya nggak bisa singkat ya, pasti butuh ya obrolan, butuh Itu marah-marah penyesuaian. dulu gitu, ngambek-ngambek dulu. Emang ngambek kalau nggak sejalan nih, nggak klop gitu. Marah dikit lah. Par dikit ya. Nah, ngomongin marah dikit nih. Kenapa tuh? Pernah atau misalkan ada nggak sih hal yang awal-awalnya mungkin karena tadinya pacaran belum sampai menikah gitu ya, yang karakternya mungkin kamu baca, oh kayaknya dia kayak gini deh waktu belum sama-sama nih. Terus tiba-tiba waktu udah nikah, ternyata ya ampun 180 ekspektasiku tuh buyar gitu. Sampai yang mungkin ada ini harus diomongin gitu. Ada nggak pernah nggak ada proses kayak gitu? Gak ada yang signifikan Sampai banget ekstrim gitu sih, enggak ya? enggak. Cuman pas pacaran tuh mungkin dia yang suka gercep gitu, kayak misalnya dipanggil atau diminta tolongin langsung sigap gitu kan. Nah, ternyata setelah menikah tuh dia kayak ntar dulu ya gitu. Entarnya tuh kayak bisa nunggu sampai 3 hari, 5 hari, yang ujung-ujungnya tuh kayak aku lagi yang ngerjain. Itu lebih ke umur sih ya, kayak mager ya. Cuman lama-lama ya udahlah, maksudnya ya di ngertiin aja. Mungkin capek gitu kan. Jadi ya udah. Mungkin bisa juga kayak gini kan, pada saat waktu pacaran kan masih belum bisa meraba. Meraba apa tuh? Ipan. Pasti nggak boleh dong. Iya. Nggak boleh. Waktu pacaran tuh kan
kita belum tahu nih ya tingkat urgensi suatu hal itu se-urgent apa. Betul. Apalagi tinggalnya belum sama-sama. Tapi ketika misalkan sudah bersama, ini masih bisa nih. Nantilah Sabar gitu ya. Masih bisa dipending gitu ya ketika udah satu rumah gitu. Iya gitu. Tapi emang dari awal tuh kita berusaha buat ya udah jujur dan terbuka aja biar nextnya juga enak gitu, nggak ada yang jadi kaget. dari awal udah terbuka ya? Udah. Wow. Takut, tolong. Konsep Konsep hidupnya. hidupnya. Segala sesuatunya emang gak ada yang disembunyiin Betul. ya. Iya. Oke. Nah. Setelah menjadi suami istri ini kebiasaan-kebiasaan apa nih yang menurut kamu nggak Betul. pernah kelihatan pas pacaran gitu? Apa ya? Hampir nggak. Karena nggak sebuah- tahu, karena sebelum semuanya pacaran juga enggak kita nggak sama-sama banget, maksudnya nggak sering sama-sama juga kan. Jadi nggak ada sih, masih ada ya? sama aja. Sama aja. Atau malah ada yang jadi sekarang lebih sering sama-samanya. Misalkan kalau dulu waktu pacaran jarang bisa nonton drakor bareng. Sekarang Karena gimana? sekarang jadi terpengaruh nih karena si istri misalkan suka nonton Iya drakor iya, juga, aku dia suka. jadi ikut nonton drakor yang dulu sebelumnya nggak mau sama sekali, nggak suka sama sekali gitu. Sekarang tuh jadi ngikut. Bahkan aku yang duluan episode ini belum kita tonton lah gitu. Asik. Sama kayak ya. kalau ada gosip-gosip kayak Loli Fadel gitu. Nah dia kayak kamu harus lihat deh kayak gitu. Aduh. Karena aku setiap hari terpaksa ngedengerin itu kan. Jadi penasaran juga besoknya episode sekarang apa nih hari ini Asik, update-nya gimana gitu. Betul. Nah ini seru nih, seru. Jadi memang kadang kan waktu kita waktu pacaran atau belum saling mengenal, mungkin kita dua kepribadian yang berbeda nih. Betul Yes. banget. Tapi ketika menjalin sebuah hubungan, ada kebiasaan-kebiasaan pasangan kita yang akhirnya mempengaruhi kita. Kadang kita mungkin suka kesel nih. Contoh, misalkan ya ada Apa tuh? cowok-cowok yang mungkin agak tadinya ya nunggu emaknya di pasar aja marah-marahnya minta ampun gitu. iya. Ya kan? Lama banget nih, panas nih gitu. Tapi giliran nungguin ceweknya ngeluh aja kagak. Iya. Ya kan gitu. Iya, Nah, iya. padahal kalau dilihat-lihat gitu ya, kayaknya waktu sama aku nggak sabar, tapi sama pasangan jadi bisa sabar. berdamai gitu. Memahami dia sama kayak nonton drakor tadi. Mungkin tadi awalnya kayak anti banget gue sama K-pop Apa nih. sih gitu ya? Ya kan, terus akhirnya mulai dia emang sukanya itu. Ya udah, mungkin aku belum terlalu suka, tapi paling tidak aku menghargai kesukaannya dia, mencoba suka. Atau kayak Yura Yunita tuh. Tadinya kagak suka nonton bola, sekarang Akhirnya jadi suka. Suka. Tiba-tiba beliin kaos MU ya. Jadi fans MU malah ya. Gitu. Pas konsernya dikasih kaos tuh. Nah ini, itu kan tadi terjadinya nggak instan Instan. ya. Betul. Instan. Proses ya. Ada struggle-nya nggak? Kepengaruh sih, jadinya tuh pelan-pelan kita kepengaruh satu sama lain. Dan nggak mungkin ada yang mencoba untuk memaksakan kamu harus ikut jadi aku gitu. Kalau dari aku bilang sama dia kalau kita tuh aku udah 30 tahun lebih hidup sendirian. Ya betul. Dengan segala kebiasaanku gitu. Nggak mungkin dengan gampang buat berubah gitu. Dia juga punya 20 tahun lebih ke belakang yang nggak mungkin dengan gampang bisa aku rubah gitu. Jadi udah kita jalanin aja, nikmatin Oke. aja. Terus kalau ada yang emang kayak tadi ada yang memang bagus di aku, oke kita sama-sama ngikutin yang bagus, ada yang bagus di dia, kita ikutin sama-sama yang bagus di dia gitu. Dan nggak dipasain sih, kayak aku nonton drakor dengan ternyata seru juga ya. Maksudnya kejadian gitu aja gitu, ngikut gitu aja. Oke. Berarti ya itu tadi ya, maksudnya ya kalaupun memang nanti kebiasaannya ada dari salah satu pasangan kita yang ternyata kita emang nggak bisa ikutin, ya nggak apa-apa juga. Jangan dijadiin sebuah Iya, permasalahan gitu ya. Betul. Kadang kan ada cewek tuh yang maksa ikut futsal. Ah. Abis itu dia futsal bete. Iya. Ya Karena kan? lama nunggunya ya. Lama banget terus ngobrol mulu sama temen gitu. Ya lu ngapa ngikut? Ujung-ujung tuh hal-hal yang sebenarnya tuh nggak mempengaruhi dunia gitu loh. Gitu ya kan. Iya. Jadi kan kayak kenapa kita harus membahas sesuatu yang kecil-kecil aja gitu ya kan. Kalau memang kamu bagus, kalau kamu mau mengimbangin cukup tahu sedikit part aja. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah marah juga gitu Betul ya kan. banget ya. Tidak usah memaksakan sesuatu yang memang kamu itu nggak paham gitu ya. Tapi Luar kalau biasa. misalnya dia mau adaptasi sama kebiasaan pasangannya, ya Nggak apa-apa. monggo aja gitu kan. Iya, tapi jangan jadi itu ya tadi, karena kan circle-nya mungkin circle pasangannya Beda. gimana, circle ceweknya gimana. Kalau memang di salah satu circle-nya ada yang nggak bagus, namanya pasangan kan bisa jangan hati-hati, kayaknya circle kamu yang ini kayak gini deh gitu. Menasehati gitu ya. Tapi jangan juga langsung tiba-tiba main suruh
cabut loh dari circle lu yang itu. Ya, enggak lah. Cut off. Setiap orang beda-beda kan. Tapi kalau menurut aku ya jangan sampai ada yang terpaksa gitu loh. Iya, betul. Jadi nggak diri sendiri gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Benar. Oke. Berarti ini berdua nih selama apa ya kayak masa-masa pacaran dulu be yourself aja gitu ya. Iya. Iya. Kayak Banget. Banget ya. kayak dulu kan aku masih remaja gitu ya. Wah, remaja. Remaja banget gitu. Dia mau ngomong remaja aja malu loh. Iya kan kayak gak yakin. Remaja enggak ya? Kayak gitu. Terus Kayak masih cewek-cewek Gen Z pada umumnya lah yang kayak aku tuh mental issue, mental unstable gitu. aku ingat pernah Audi tuh pernah cerita gini. Apa? Kak Audi, aku tuh waktu pertama makas itu tuh kayak struggle gitu loh. Maksudnya dia tuh kayak Kak Audi gitu. Di mana ada orang ada aja kenalannya. Iya. Sementara aku tuh kan orangnya yang kayak diem, Kayak introvert gitu ya. Jadi ngikut juga, cuman kayak lelah ya. Iya kayak gitu. Nah, Ya jadi itu tuh beberapa hal yang ini sih kayak dunianya kan beda tuh, mainnya beda. Terus gap umur kita lumayan jauh kan. Itu yang butuh adaptasi banget sih di awal-awal. Tapi ya itu yang aku bilang, kita dari awal tuh buat ya be yourself aja, nggak usah ada yang pura-pura atau ditutup-tutupin biar juga gampang gitu adaptasinya. Terus jadi makin ngerti satu sama lain di awal gitu. Jadi waktu dia pengen sendiri, pengen di rumah aja, aku juga ngerti oh ya kita di rumah aja gitu. Pas aku pengen keluar, pengen jalan, dia juga coba ngerti oke ikut jalan walaupun terlalu ramai gitu. Energiku tersedot. iya. Nah, jadi pas awal-awal kita bareng tuh emang kayak adaptasinya buat aku itu kayak agak waduh ternyata dunia dia tuh kayak serame ini loh. Sedangkan aku tuh kayak temennya cuma 1-2 gitu. Terus aku tuh bukan yang kayak aku mau ngumpul sama segerombolan orang gitu. Jadi pas aku bergaul dan coba buat masuk ke pertemanannya dia gitu. Circle-nya dia gitu ya. Jadi aku tuh kayak capek banget. Maksudnya kita cuma nongkrong 4 jam tapi kok kayak capek banget ya gitu. Mulai dari bahas politik, terus apa lagi gosip hangat, sampai pernabian tuh biasanya udah makin malam. Belum lagi kayak kalau mereka Konspirasi. tuh ngobrolinnya, misalnya kan nih udah satu circle, baru mereka tuh ngobrolin temennya yang lain, which is aku nggak tahu dong kayak, ini ngomongin siapa sih? Kok seru banget gitu. Tapi kok seru ya, kayak problematik banget nih orang. Cowok-cowok gosip ya. Enggak, dia temennya cewek-cewek gitu. Kenalin dong. Nah, itu dia sih, betul juga ya. Oke, Arwater udah mulai lumayan banyak hal ya yang bakal kita bahas ini. Tapi emang seru banget sih dari yang kita ambil ini. Jadi memang ya namanya pasangan tuh pasti saling mempengaruhi. Betul, ya kan? influence gitu ya. Mulai dari kebiasaan, circle, lingkungannya gitu ya. Tapi ya ambil yang baik-baiknya. Di awalnya pasti beda banget. Nggak mungkin ada yang tiba-tiba sama tiba-tiba cocok gitu. Dan justru mungkin bagusnya kita pada saat mulai pacaran, kalau memang udah serius ya, pada saat mulai dari pacaran sebelum akhirnya memutuskan nikah, memang harusnya nunjukin yang diri kita yang sebenarnya, ya kan. Ketimbang ntar udah pas mau nikah baru kaget-kaget kan bingung ya. Pas ketahuan, malah milih untuk gagal. Siapa tuh? Itu teman saya itu. Siapa tuh? 107.7 RB Radio The Wind of Inspiration masih di podcast Maca. Malam minggu temanya cinta. Oke, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Audi dan suaminya Seto tentang bagaimana mereka bisa menyatukan perbedaan yang tadi. Audi sukanya drakor gitu ya. Drakor lebih introvert, Seto yang ekstrovert, banyak teman dan lain sebagainya. Terus juga kebiasaan Audi yang lebih teratur, Seto yang gitu ternyata lebih random, tapi akhirnya bisa menyamakan itu semua dengan proses tadi ya. Oke, goyang lagi tuh Pak. Coba, oke. Udah ya. Digoyang. Aku dari tadi ngomong loh. Pengen digoyang mulu itu Pak. Itu dia masalahnya. Saya agak kadang-kadang bingung itu penyanyi dangdut apa mikrofon. Iya. Nah, kalau tadi udah dari POV-nya Audi sama Seto. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada nggak pengalaman yang kayak gini nih, Pak Ivan? Adjustment dengan pasangan yang punya ketertarikan yang beda banget nih, 180 derajat sama Bapak. Ini kayak, suhu banget nih kayaknya ya, pesan suhu. Aku malah nggak bisa mikir sekarang karena lagi nggak punya pasangan juga. Apa yang harus dikompromi gitu? Dulu. Oh dulu. Ya
udah kita flashback lagi. Udah 2 kali nih. Satu episode tadi udah jualan, dia jualan lagi nih. Jualan lagi. 2 kali di episode ini. Bisa aja nyelip gitu. Ya, ada gak? Ya wes. Kalau dulu sih mungkin ya sama kayak Seto ya, karena aku memang kurang suka sama drakor. Terus punya pasangan yang dia itu sempet ngikutin Lee Min Ho kalau nggak salah ya. Boys Before Flower. Sebentar, Agak Pak, lama mohon banget maaf nih. ya. Ah, memang lama banget. Mohon maaf saya potong. Oh pantes. Kenapa tuh? Kan kontennya sama Jihyo. Ternyata influence-nya perasaan, itu. iya. Dari sang mantan itu yang apa ya? Iya. Kayak ngajakin awalnya nonton aja 1 episode, 2 episode. Lama-lama sampai tamat. Wow. Apa waktu itu dramanya? Yaitu Boys Before Before Flower. Oh, Itu iya. cloningannya Epse. Kalau orang bilang ya. Itu kalau nggak salah filmnya ini ya dulu sebelum Masehi ya. Iya kayaknya Iya sih. selama itu betul. Waktu selama zaman itu ya. dinosaurus masih hidup. Oh, oke. Oh, jadi itu salah satu yang berubah ya. Ya, ngebikin aku jadi suka sama kebudayaan Korea juga sih. Waktu ya. itu terpaksa nggak? Waktu itu mungkin ya ada kayak keterpaksaan aja sih. Awalnya. Maksa untuk suka. Tapi akhirnya jadi suka gitu. Tapi setelah Kak Ivan nonton nih ya, terus akhirnya berpisah lah sama si Ayang itu. Ada Bisanya nggak di tiba-tiba ngeliat? restoran rawon lagi. Waduh. Nah ada nggak kayak tiba-tiba benci banget muyak gitu ngeliat rawon sama Lee Min Ho? Enggak. Kenapa mesti di restoran rawon itu? Salahnya. Dia mutusinnya di restoran rawon, Pak. Jadi waktu itu kamu kayak- tumpah gak itu rawon? Kayak di drama-drama itu. Jangan Pak, habisin dulu dagingnya. Habis Kan itu sayang baru mahal nih. Dia lagi makan rawon tiba-tiba kayak Ivan kita udahan aja. Dengan berakhirnya sendok rawon aku terakhir itu, berakhir pula hubungan kita. di potongan daging terakhir ini Iya. Iya, ingin gitulah mengucapkan pokoknya lah. kita sudahi. Dia itu keingatan mantannya masih. Jadi aku ini ibarat kata kayak apa ya, pelarian aja. Rumah singgah. Rumah singgah kayak Fabian Asher gitu ya. Setelah Untuk dia putus- menyembuhkan lukanya gitu. Setelah putus masih nonton Boys Before Iya, masih Flower nggak? Enggak, langsung nonton yang lain lagi. Drakor yang lain lagi, ku cari memang. Tapi masih nonton drakor. Masih nonton drakor. Oh, jadi juga. kebiasaan itu akhirnya jadi kebiasaan baru. Jadi kebiasaan baru, habit yang baru. Oh. Yang awalnya apaan sih drakor? Ini kan mainannya cewek gitu, tontonan cewek gitu. Ngapain aku nonton ini? Mending aku nonton anime atau nonton dorama gitu kan lebih asik. Saruhkan. Wow, India pas SD doang. Oh, iya. Pas sudah SMP kagak lagi. Agak lagi ya. Iya. Oh, itu jadi salah satu perubahan yang dilakukan. Nah, mungkin secara nggak langsung, aku nggak tahu ya kalau dari sisi cewek nanti mungkin Audi bisa jawab. Tapi kalau dari segi cowok, akunya merasa mungkin orang-orang bisa beda-beda ya. Akunya merasa kayak kita kan cowok tuh suka dituntut untuk punya bahan. Sementara kadang-kadang kita itu punya pembahasan di circle kita yang luas banget kan Pak. Kadang kita ngomongin politik nih, ya kan. Kadang kita ngomongin teori konspirasi, kadang kita ngomongin agama, perang gitu-gitu. Walaupun sebenarnya ngaco aja, ngaco ya kan. ya. Cuman karena katakan menyeimbangkan sama lingkungan kita. Atasan mungkin sukanya ngomongin tentang apa, kita mencari topik itu. Terus teman kita sukanya konspirasi, kita ngomongin itu juga gitu. Sementara cewek-cewek ini kan mungkin nggak suka hal-hal yang kayak gitu. Kadang-kadang kita ajakin ngomong itu, mereka kata, oh gitu ya, cuman begitu doang kan. Nah, Gak nyambung. Gak nyambung. Nah, demi membuat kesinambungan terjalin dengan baik, biasanya kita mencoba, cowok tuh lebih inisiatif Nyari gitu untuk ya. nyari tahu apa sih kesukaan ceweknya. Nyari topiknya gitu ya. Dia sukanya drakor nih. Mungkin aku nggak suka awalnya, tapi akhirnya mulai coba-coba biar ada obrolan terus terjalin pada saat kita lagi berdua gitu. Karena kalau aku maksa kesukaan aku, misalkan nih aku suka banget sama teori-teorinya One Piece misalnya gitu, atau aku suka teori-teori tentang Harry Potter gitu. Sementara si ceweknya nggak suka gitu kan ya basi juga kita kayak ngomong sama tembok. Jadi Nggak ada feedback kan. Jadi mending aku mulai dari sesuatu yang dia suka juga. Nanti sambil pelan-pelan aku juga nularin dia nih. Biasanya gitu gak sih? Iya. Kalau cewek gitu juga gak sih ke cowoknya? Atau kebanyakan Omongin susah yang nih aku suka aja gitu ya. ngomongin aku suka dia, kamu iya gitu. Kalau tapi kayaknya tergantung orangnya sih ya. Kalau aku tuh kan agak pick me ya. Jadi kayak kalau misalnya dia ngomongin hal yang dia suka terus aku nggak ngerti. Tapi aku tetap kayak coba buat menjadi
terlihat cerdas saja gitu. Kayak oh iya, terus ya aku imbangin aja meskipun aku nggak ngerti gitu kayak dia orang ngomongin apa sih. Tapi di ini kayak aku suka balik nanya kenapa dia bisa kayak gitu, kenapa kapan kejadiannya gitu-gitu meskipun aku nggak ngerti dan kayak aduh capek banget kayak. Sama kadang juga kita ngerasa hal yang sama sih sebagai cowok. Kayak aku dulu waktu punya mantan, waktu lagi rame-ramenya tren blush on kalau nggak salah. Nah, jadi kan ada tuh, aku sampai tahu nih Pak. Jadi kalau blushnya itu di bagian sini pipi, itu Arab apa gitu. Kalau dia di bagian pipi itu Korea gitu. Kalau yang apa kayak gitu-gitu. Apa namanya? Itu juga aku sebenarnya nggak tahu, cuma dikasih tahu aja. Jadi ini kadang kan kita suka, kenapa sih kok beda-beda? Kamu pakai blush onnya sampai hidung nembus gitu. hidung gitu. Kan tangan agak nggak paham ya. Biasanya kan cuma di pipi doang. Oh itu tuh kayak gini-gini Naya. Ini namanya tuh ini namanya ini gitu. Oh. Ada gitu. teknik blush on juga ya. Sama kayak misalkan lipstick di ombre. Ombre. Menurut aku tuh kayak ngapain sih kalau pakai lipstick harus 2 gitu kan. Ternyata bilang ini namanya tuh ombre. Nanti warnanya jadi gini. Oh kombinasi gitu. ya. Kayak tukang cat kan mau warna ini kan campur dulu biasanya. Iya, tapi kan itu mungkin bukan sesuatu yang menarik kita kan. Cuman cowok tuh lebih kayak penasaran, oh kenapa sih kok kayak gitu ya gitu. Kalau aku sih ngerasanya gitu. Tapi kayaknya tergantung orangnya gak sih Kak? Kayak misalnya kalau emang kita sama-sama tertarik tuh pasti kan kayak kita nyimbangin. Tapi kalau misalnya kayak cuman satunya yang suka terus satunya tuh yang kayak biasa aja, pasti mau dia ngerti juga kayak oh iya kayak gitu gak sih? Kayak ogah-ogahan gitu ya. Iya kan. Sampai aku tuh jadi karena ya itu tadi lipstick si ombre itu. Jadi waktu itu pernah nemenin ke itu, dia nanya nih, bagusnya warna apa? Oh, kalau di ombre kayak kamu kemarin kayaknya bagusnya pakai warna ini sama ini deh. Ternyata lipstick cewek tuh warnanya merah aja tuh nomor berapa. Oh, banyak banget. Aku sampai wow. Gak relate sama aku yang buta warna. Iya, makanya Mbak. Seriusan buta warna? Semua warna. Ya mungkin semua cowok juga mungkin ya nggak tahu ya kalau buta warna bener ya, tapi maksudnya ini warna merah menurut aku tuh semuanya sama deh. Kagak sampai dideketin baru mungkin kelihatan beda gitu ya. Oh, merah sama orange aja nggak tahu bedanya apa. Ya ampun. Nah itu aku tuh ngerasa kayak ini kan warnanya sama aja. Enggak, coba kamu deketin. Oh iya beda. Iya. Ternyata tapi emang berbeda itu ya. Di banyak hal tuh berbeda, kita bisa saling adaptasi. Tapi yang paling susah tuh emang komunikasi sih. Selain cari bahan dan lain-lain, cara kita ngobrol kan juga beda. Menyesuaikan hal-hal lain tuh emang mungkin lebih mudah daripada menyesuaikan cara komunikasi. Jadi mungkin yang paling awal kita kalau mau cari pasangan, mungkin yang paling utama menurutku yang paling utama yang paling diutamain tuh cara komunikasinya dulu, bisa blend nggak sama kita. Nah kalau sudah bisa tahu cara komunikasinya blend, hal-hal lain sih insya Allah bakal ngikut gitu. Tapi kalau hal-hal lain dulu baru komunikasi itu memang agak susah sih. Gitu. Karena ya itu tadi kita mau ngobrolin apa makeup aja mungkin bakal iya. Harus ngomong apa, harus jawab apa ya. Gak ngerti lagi. Kalau dia jawabnya mungkin dengan cara yang udahlah kamu juga pasti nggak bakal ngerti. Nah di situ aku pasti langsung kayak kayaknya ini pola komunikasinya tidak bagus gitu. Bad communication gitu ya. Nah, ini jadi kitanya nggak terbawa itu ini ternyata sesuatu yang menarik buat dia gitu ya, dan mungkin dia pengen aku tahu tentang hal itu gitu. Tapi kalau misalkan dengan jawabnya gitu dengan baik, santai gitu kan, ada ya mungkin itu nggak terlalu penting di hidup kita gitu ya. Tapi itu jadi sebuah pengetahuan yang ya akhirnya bisa diomongin sekarang misalnya. Kalau proses adaptasi buat bisa ngertinya itu menyenangkan, lanjutin aja. Iya, betul. Tapi kalau misalnya udah ini berat nih, udah nggak seru nih gitu. Ya kayaknya sih mendingan cari cara lain atau cari orang lain aja. Benar. Jadi kalau misalkan ditambahin lagi, udah sampai situ aja. Udah bagus kok itu ya. Tapi gimana kalau misalnya kita sayang sama dia, cuma kita nggak suka sama hobinya, itu gimana ya cara bertahan gitu? Ada nggak teman-teman kalian atau mungkin di kisah kalian gitu, ada di mana kayak Pak Ivan bilang, misalkan si pasangannya tadi ternyata gimana Pak? Hobinya beda, terus kitanya nggak suka sama hobinya, gimana cara untuk bertahan gitu? Pasti ada aja sih, dan biasanya aku lihat ya masing-masing aja jadinya. Satunya yang jalanin hobinya, satunya ngejalanin hobinya gitu. Gitu ya. Ya karena masih banyak orang yang kayak gitu. Betul, karena kan memang ya
ya maksudnya sebuah hubungan dan hobi itu kan adalah dua hal yang berbeda ya. Betul. Maksudnya kalau misalkan jadi pacaran atau punya hubungan terus membatasi hobi atau kesukaan justru aneh kan. Kecuali kalau hobinya tuh kayak agak aneh gitu, misalnya mabuk-mabukan gitu. Waduh, jangan bukan sampai. Tidak boleh ya. Nggak boleh, nggak boleh. Judol gitu kan bukan hobi. Iya. Maksudnya gini, kadang pun hobi juga mungkin Macem-macem ya. sebuah ada yang bisa menerima dengan baik, ada yang enggak. Mungkin kalau menurut aku gini, ketika kita masih sendiri-sendiri, ya kan hobi itu bisa kita lakukan sepuas hati. Ya kan, tapi ketika kita sudah menikah mungkin lebih porsinya menyadari, disesuaikan ya kali ya. lebih menyadari posisi aja. Jadi contoh nih, aku punya teman juga, dia baru nikah. Tadinya temannya tuh suka nongkrong setiap hari Sabtu dan Minggu gitu, sampai jam 3 pagi. Weekend gitu ya. Sama teman-temannya. Tapi kan sekarang dia udah punya istri, ya kan. Nah jadi dia udah mulai ngomong sama teman-temannya, bro, kayaknya kita nggak bisa sampai jam 3 nih bro. Sekarang udah ada ini, ya kan. Ada batasan Ada gitu batasannya, ya. mungkin sampai jam 11 aja ya. Jadi si istri juga nggak dongkol, atau si pasangan juga nggak dongkol-dongkol amat gitu. Ya kan. Dan semua itu harus tetap dilakukan dengan senang hati loh ya. Betul. Kalau ngelakuinnya udah nggak happy, maksudnya ngelakuinnya dengan terpaksa, berarti kayaknya Ada sesuatu yang sesuatu salah. yang salah nih. Itu. Komunikasinya mungkin ya, yang salah gitu. betul. Gak minta izin, tiba-tiba pergi mancing, pulang subuh, udah gitu gak dapat Lebih ke ikan lagi. mancing keributan ya. Iya, pulang bawa ikan, di rumah dapat keributan. Aduh, iya. Seru. Army Butter semuanya, kayaknya pas ini kita menghadirkan mereka berdua malam ini ya. Betul banget ya. Jadi kita Tiap malam punya aja, insight gak apa-apa. gitu. Iya, bener. Bisa ya tiap malam ya? Bisa. Beneran nih backup siaranku ya. Rame banget dong ya. Edison 7 RB Radio, The Middle of Inspiration, masih di Podcast Maca. Malam minggu temanya cinta, dan kita udah nyampe di segmen terakhir gitu ya dari podcast ini di malam minggu edisi Sabtu. Goyang lagi kan? Ya, goyang lagi. Goyang lagi? Ya. Oh iya, belum, maaf. Kan Nyalain dia. kebiasaan berdua ya. Oh iya. Enggak apa-apa. Mulai saat ini ya. kita harus mindsetkan bahwasanya kita harus ada tamu ya. Oh ya, sebelum kita ngomongin di segmen terakhir ini mungkin Betul. pesan dan pesannya, tapi kita mau ngucapin selamat malam juga untuk Arby Partner yang lagi dengerin podcast Maca malam hari ini. Betul, Selamat malam mantap. Arby Partner. Betul, dan siapa tahu nih ada Arby Partner semuanya yang ternyata suka banget sama podcast Maca, sama tema-temanya, Betul. atau pengen Sama penyiarnya. sama penyiarnya. Wow. Ya kan, terus kayaknya aku pengen mengiklankan produk aku di podcast Maca deh. Boleh banget ya, Boleh Pak, ya. banget ya. Karena kita sudah menyiapkan space khusus pada template kita itu Di yang pojok bisa, kanan atas. yang bisa kamu isi produk kamu. Bayangin ya, produk kamu tuh bakal diiklanin di YouTube sama Spotify, dan akan selalu ada selama Spotify sama YouTube-nya masih Ada servernya gitu ya. itu. Selama servernya belum down gitu. Nanti ditanya aja red cardnya berapa kak? Betul. Prestisnya, Kak? Prestisnya boleh kamu tanya ke @udee atau @ivantesaro. Betul banget ya. Gitu ya. Ayo gasken. Ayo gasken. Boleh loh ya. Ini udah episode keberapa sih? Udah banyak Sampai kayaknya. 7 apa 8 ya, lupa 7 juga apa saya. 8 gitu. Insya Allah kita di ke-12 nanti. Kenapa tuh? Ya kita akan Syukuran. Giveaway. mempersilahkan Arby Partner lagi gitu ya, yang mungkin sudah pengen kita bakal rilis bener-bener yang apa namanya, yang ada sponsor insya Allah ya. Oke, amin. Karena Iya, emang iya. udah ada beberapa yang kontak sih. Ya kan? Lagi deal harga, mudah-mudahan cocok. Nah, insya Allah ya. Tapi produknya produk apa nih yang boleh dan tidak boleh dipasarkan? Yang jelas sponsorin. yang boleh sama nggak boleh itu ya minuman beralkohol kita nggak bisa. Nggak bisa, maaf ya. Nggak bisa, mohon maaf. Mohon maaf banget nih. Gitu. Rokok apalagi nggak Ya, boleh juga. gitu. Sama hal-hal yang mengandung. Soalnya penyiarnya hidup sehat banget ya. Wih, jelas Betul. Kita tiap hari jalan santai. Jalan santai, jalannya Jalan santai aja. santai aja. Maksudnya gitu.
Santai bro. Lagi ayo jalan. Santai. OTW. Santai. Gak usah. Ya Aremania semuanya itu ya. Jadi buat yang pengen boleh ke 0811957787 atau bisa hubungin Ivan sama udah juga di Instagram ya. Bisa di DM juga kalau memang ada curhatan yang pengen kamu ceritakan kepada kita gitu ya. Ya. Nanti curhatannya dibacain gitu, kayak ada curhat nih dari RB Partner. Betul. Nanti ya. namanya kita samarkan jadi bunga. Bunga apa aja bebas ya. Bebas. Oke. Kan gak boleh loli soalnya. Laura. Iya harus Laura. Ya. Bunga anu aja, Raplesia. Kenapa tuh? Raplesia. Iya Rafflesia Arnoldi tadi. Emang yang seumuran aja yang paham ya. Rafflesia Arnoldi. Yang belajar sejarah ya. Oke. Ya Aremania semuanya nih. Ini udah masuk di sesi terakhir ya. Kita masih ngebahas tentang cara menghadapi pasangan yang punya hobi dan ketertarikan berbeda. Ternyata gak selamanya jadi sebuah permasalahan itu ya. Sebenarnya justru Seharusnya ya. justru perbedaan itu melengkapi satu sama lain gak sih? Siap. Ya kan? Ada gak sih pesan-pesan kalian buat mungkin RB Partner atau pasangan-pasangan baru yang saat ini menghadapi perbedaan gak cuma dari hobi, mungkin ada perbedaan-perbedaan lain. Perbedaan perasaan. Perbedaan perasaan, perbedaan pendapatan misalnya. Atau perbedaan lainnya gitu ya yang saat ini mungkin mau melangkah serius tapi ternyata di depan ada perbedaan yang teramat dalam gitu. Kalau Wah, kata aku dalam sih banget. dilihat dulu orang itu beneran dia nggak sih yang kamu butuhin gitu kan, yang kamu mau. Soalnya kayak kalau misalnya kita tuh kayak setengah hati, terus kalau misalnya kita emang udah mau dia tuh kayak mau sifat buruknya gimana pun kan pasti kayak diterima kan, ngerti oke deh gitu. Tapi kalau misalnya kita yang setengah hati itu pasti kayak nanti misalnya ada perbedaan yang nggak jauh pun kayak apaan sih nih orang, ujung-ujungnya kan kayak malah berat gitu kan, dan jadi nggak cocok, jadi semuanya tuh jadi permasalahan gitu sih. Oke. Kalau dari Seto gimana? Yang kayak tadi sempat aku bilang, kita tuh punya kalau udah dewasa ya punya 20 tahun lebih hidup kita sendiri. Pasangan kita juga punya 20 tahun bahkan 30 tahun lebih kehidupan mereka sendiri. Kita nggak bisa dengan singkat, padat dan jelas merubah itu semua. Pasti punya sifat dan kebiasaan yang emang nggak bisa dipaksakan untuk berubah. Pasti banyak perbedaan gitu. Jadi ingat untuk tidak memaksakan, ingat untuk menikmati setiap proses. Kalau kalian memang ngerasa beda tapi dalam hal yang masih bisa ditolerir. Tapi kalau perbedaannya itu yang satunya negatif banget gitu ya lebih baik untuk ya mungkin benar kata Odi tadi, mungkin memang bukan itu orangnya gitu. Tapi kan kalau negatif ketemu negatif jadi positif. Matematikanya begitu. Itu listrik. Tapi kalau manusia negatif sama negatif nggak bisa. bubar. Iya. Nanti malah tambah negatif. Itu dia nanti jadi mafia itu. Bapak Ivan gimana Pak? Perbedaan itu sebenarnya indah-indah aja sih. Selama masih bisa dikondisikan. Mbak ya. Indah udah gak kerja di sini. Oh iya udah resign ya? beda Indah ya. Ya udah selama masih komunikasinya nyambung, meskipun hobinya beda nggak masalah sih ya. Kita nggak harus memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Biar aja dia sukanya drakor, kita sukanya mungkin Jav. Wow. Oh salah. Itu kan penyanyi Lagu-lagu kan? Java gitu. Penyanyi kan? Penyanyi kan? Iya penyanyi. Ya. Iya. Jazz. Bersihin terus yang kerjanya di sini. Capek banget ya. Aku baru sekali udah nyapu loh. Terus ya. Baru ikut sekali udah nyapu loh. Itu Pak. Belilah parfum ini. Gandhi ya. Jeru. Oke. Iya, jadi memang sebenarnya kalau mungkin aku menyimpulkan teman-teman semua gitu ya, bahwasanya segala sesuatu tuh bisa dikomunikasikan. Betul. Kalau memang ada perbedaan dan sebagainya, jangan sampai perbedaan itu justru jadi membuat kalian semua saling menjauhi. Tapi bisa dikomunikasikan kok. Ya kayak saya bilang juga, kalau misalkan perbedaannya terlalu jauh atau terlalu negatif arahnya ya mungkin ya kalian memang tidak bisa bersatu gitu. Tapi kalau misalkan perbedaan-perbedaan kecil-kecil itu biasanya secara nggak langsung, secara alamiah kita biasanya bisa menerima kok, ya kan? Asalkan dengan komunikasi yang baik. Ya benar juga, karena kita hidup ini dalam lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Backgroundnya pasti beda-beda. Bener, ya kan budaya yang beda pasti
beda-beda. Jadi saling mengambil nilai positifnya aja. Biasanya yang terjadi justru ya kayak Seto dan Audi tadi. Akhirnya ada kebiasaan-kebiasaan baik yang dibawa dari masing-masing background tadi yang akhirnya jadi dibawa gitu. Dan bukannya saling menilai aku tuh lebih bagus, bagus gitu. Tapi secara naluriah pasti Sama-sama. diri sendiri pasti akan oh iya ternyata ini yang lebih benar. Oke. Yang penting egonya yang ketinggian ya. Egonya jangan ketinggian dan Ego bakal kalah kalau sama cinta. Asik banget. oh sama satu ini jangan pernah malu untuk mengakui sesuatu yang memang benar. Yes, ya kan? Mau kita cowok, mau cewek gitu ya, kalau memang apa yang dikatakan sama salah satu pasangan kita memang benar adanya, ya jangan pernah menganggap oh iya ternyata kamu benar ya. Gitu. Jangan pernah takut untuk mengafirmasi suatu kebenaran gitu. Atau denial ya. Nanti dia kasih tahu malah ngambek. Jadi kayak gitu. Siapa tuh yang Nggak kayak gitu? tahu. Atau malah bilang kayak gini, kamu tuh selalu benar, kamu tuh apa sih namanya suka mempengaruhi aku jadi gitu. Aku selalu salah di mata kamu. Orang yang suka mempengaruhi itu apa sih jadinya lupa. Gimana? Ada di kepala aku tadi. Iya, katanya udah sampai di kepala. Jadi kayak misalkan aku tuh secara nggak langsung manipulatif. Manipulatif. Aku tuh manipulatif banget, bener mulu. Aku tuh merasa disalahin. Padahal dia yang salah. Gitu. Padahal memang itu konsepnya udah bener. Jadi misalkan gini ya, kayak contoh kalau abis mandi, misal nih, kalau abis mandi ya handuknya ditaruh di dengan jemuran. benar, jangan main lem. Itu kan benar ya. Terus ada kebenaran-kebenaran lain. Akhirnya kita nggak mau mengakuin itu benar, terus malah menganggap orang itu manipulatif. Padahal kan itu adalah suatu kebenaran gitu loh. Jadi harus diterima bahwasanya memang itu benar. Yoi. Ya. Komunikasi penting banget ya. Yes. Agar tidak ada miscommunication. Ya, betul. Dan penting lagi jadi diri sendiri. Betul. Ya kan? Iya, Kalau iya, kamu iya. nggak nyaman ngelakuin itu, ya itu ada Nggak sesuatu usah. yang aneh. Ditawar aja gitu. Gak usah memaksain diri. Gak usah maksain diri, bener. Masa dalam suatu hubungan kita harus jadi orang lain? Kan Iya, nggak asik kan? nggak asik. Nggak asik banget. Misalkan akhirnya kamu, oh ya udahlah demi dia aku Berubah nggak main gitu ya? futsal lah gitu. Tapi sekarang tuh banyak tahu yang kayak gitu. Kayak aku lihat di Apa-apa? sosial media gitu kan, banyak cewek-cewek yang punya pasangan, cowoknya itu mungkin nggak sesuai sama yang dia mau gitu. Maksudnya udah berubah kali ya. Tapi karena udah kadung lama, jadi dia tuh kayak aku yakin aku bisa merubah dia. Waduh. Asik. Sama bapaknya aja kagak. Mau bapaknya aja udah capek gitu ya. Anda siapa? Iya. Atau juga akhirnya pemakluman yang kita lakukan justru berakhir salah. Contoh misalnya gini, udah 4 tahun lagi pacarannya. Oh Ini sih iya dia red lagi. flag. Tapi kan udah 4 tahun sayang. Ntar Iya, siapa iya, yang iya. bakal ngurusin dia? Kalau nggak ada aku tuh nggak. Ya itu kan perasaan sayangnya udah berubah menjadi sebuah perasaan yang lain, kayak kasihan Kasihan gitu ya. atau apa. Nah itu udah namanya udah dibutakan sama perasaan gitu loh. Kalau tadi mau nyanyiin lagunya Pamungkas tuh ada yang pas banget, cuman lupa Apa, liriknya. apa? Iya. Lupa banget. Sifat baikmu yang orang tahu. Itu karanganku. Karanganku, ya. Itu ya kan. Hubungannya udah lama tapi bukan karena cinta. Iya, Karena udah gitu. terlalu lama aja. Iya, karena udah terlalu lama aja. Tapi aku lupa juga. Iya, sama. Album pertama kalau nggak salah ya? Album pertama. Oh iya, aku juga lupa sih. Aduh apa ya? Iya, itu tuh ini, kayak udah di iya kepala kan, iya kan. kan, iya kan. Tapi udah. Untuk sementara. Oh bukan ya? Ya, tolong yang tahu boleh di komen komen, itu. komen, Ya, itu komen. yang lagi nonton Di live. live, Ya, di live, ya. di live. Komen di live. Udah berempat kagak ada yang tahu lagi. Udah berempat lupa semua. Luas semua lagi. Maaf ya Bang Pamungkas. Iya banyak orang yang ngejalanin hubungan lama tuh bukan karena cinta tapi emang Iya. karena kita udah 5 tahun. Iya, bukan Sayang kualitasnya. dong kalau berhenti di sini. Oh, iya, itu. Padahal hubungannya nggak ngebawa apa-apa. Dipukulin misalkan Oh, iya atau ada lagi. apa-apa. Tapi Siap jadinya ya nanti kalau misal dia tuh sendirian di sini siapa yang bakal? Ya kan kayak gitu kan seringnya gitu kayak di video. Nyoba lagi. Nyoba lagi. Kayak Malah udah babak jadi- belur gitu ya. Jadi toxic relationship gitu ya akhirnya. Ya, gitu loh. Ya buat orang yang dicintai juga jadi merasa kayak
Ya sebenarnya itu semua aja. Nanti tinggal cari itu waktunya meledak dan udah. Tapi balik lagi kalau memang dia menikmati itu ya terserah dia sih. Wah, agak lain nih kayaknya menikmatinya ya. Gimana ya? Hubungan yang aneh itu. Kadang kita tuh nggak bisa berpikir kenapa ada orang yang kayak gitu, tapi ada ya. Iya, Emang ada. Ya mungkin memang daya juangnya tinggi ya. Iya. Bertahan gitu ya. Bertahan. Daya Iya, mampu bertahannya tinggi. mendaki Gunung Everest. Menguras survival, survival. Menguras Sungai Mahakam pakai sendok mampu dia. Siap, saya siap. Tapi itu malahannya kalau biasanya nih ada satu pasangan yang kayak, aduh tapi kalau aku tinggalin nanti dia gimana ya gitu. Dan bikin si pasangan yang satu itu kayak, dia nggak mungkin ninggalin aku. Oh iya. Mau aku pukulin dia sampai gimana juga, dia nggak bakal mana-mana. Bener, itu jadinya bisa dimanfaatin kan. Betul. Tapi ya balik lagi tadi kata saya, kalau ada yang menikmati itu ya nggak apa-apa sih. Nggak ini. Silahkan menikmati. Hak masing-masing sih ya. Iya, yang penting ketika ada sesuatu yang terjadi, ya tolong jangan menghakimi atau Jangan ajak-ajak kita juga. Ya, atau akhirnya minta afirmasi dari orang lain bahwasannya teraniaya. Aku teraniaya. Padahal kan undungnya udah dikasih tahu gitu. Atau jangan akhirnya ketika gagal menganggap semua hal yang terjadi di dunia ini karena kesalahan orang lain gitu. Padahal ini Salah diri sendiri gitu ya. Sama juga kayak gini nih, ada kadang yang suka bikin aku malas buka TikTok atau Twitter gitu ngelihat tweet-tweet yang aneh gitu ya. Dan ada satu orang tersakiti gitu karena sebuah hubungan akhirnya menstereotipkan bahwasannya setiap orang kayak gitu. Malah ada yang nambah-nambahin lagi. Iya tuh suami aku juga kayak gitu. Iya tuh pacar aku juga kayak gitu. Ada yang ngomporin malah ya. Iya maksudnya ini kenapa jadi kayak ya? Adu nasib dan menyamakan itu gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang mungkin tadinya nggak berpikir gitu akhirnya berpikiran kayak gitu juga gitu. Iya, padahal kan ada miliaran orang dan pasti beda-beda. Betul. Dan di antara miliaran orang itu pasti ada satu yang cocok buat kamu. Iya. Aduh, kamulah takdirku. Orang tuh suka cari sesuatu yang disama-samain gitu loh. Ya kan? Cocok logi. Wah, ini kemarin sama banget Mbak sama aku Mbak. Gitu. Apa sih? Apalagi kalau misalnya cocok ini kayak, iya emang Gemini itu kayak gitu. Iya, contohnya Standarisasi bintang kadang gitu ya. kasihan kan anak-anak. Tapi emang sih. Memang sih Gemini itu kayak gitu. Udah dibelain kayak gitu sih. Jadi ya jangan gitulah ya. Karena kayak satu orang belum tentu bisa terjadi di orang lain. Betul. Ya, akhirnya kita yang ini jadi takut nikah lah, jadi inilah. Very jadi scary itulah. gitu ya. Iya. Padahal kan kasus yang terjadi pada satu orang belum tentu sama orang lainnya. Betulan aja. Betul Ya. aja. Terus kayak kalau misalnya udah ada dapat contohnya itu, kayak harusnya kan dijadikan pelajaran ya buat kita kan. Kan nasib dia. Kan belum tentu kamu diajakin nonton Boys Before Flower. Iya. Atau diputusin saat makan rawon. Belum tentu. Di potongan terakhir ini tadi. Nasib orang beda-beda. Nasib orang beda-beda. Iya. Syukuri apa yang ada aja. Kalaupun kebetulan sama, ya kan manusia di dunia ini ada beberapa miliar. Betul. Ya kebetulan aja gitu. Toh warungnya belum tentu sama. Warung rawonnya ya. Iya, makanya. Oke, Riwater semuanya itu dia episode kita hari ini. Terima kasih. Membahas cara menghadapi pasangan yang punya hobi dan ketertarikan berbeda. Semoga ada banyak hal yang bisa kamu terima ya dalam hari ini. Kalau ada yang positif diambil, kalau ada yang jelek ya Singkirin, dibuang aja gitu ya. Karena balik lagi tidak ada manusia yang sempurna. Betul banget ya. Kita ini apa sih? Rati Kuara aja. Kita ngomongin Apa cinta, itu? kita sendiri aja belum bertemu sama cinta. Betul banget ya. Belum nemu. Tapi justru itu kan kita bikin podcast ini supaya kita dapat banyak masukan gitu ya, pengalaman orang-orang gitu ya. Gimana? Karena sudah setua ini loh. Curhat lagi. Ya udah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah mendengarkan podcast macam malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan tema-tema yang berbeda. Betul. Semoga aja ada bintang tamu lainnya di minggu depan ya. Minggu depan boleh datang lagi. Boleh. Insya Allah. Kita pokoknya Kenapa nggak jadi terima. penyiar di sini aja ya kalau mau kesini mulu ya. Tolong di vote siapa yang pengen Seto jadi penyiar dulu. Oke, ini kita vote di grupnya RBFM gitu ya. Bener. Ya udah, terima semuanya. Saya udah Alvan pamit. Iman Dasar pamit dan juga Audi pamit. Yuma pamit. Oke. Sebenarnya besok kita ketemu lagi sih. Ya besok pagi kita berdua lagi. besok. Besok kita Aku ketemu boleh lagi. bilang kayak gitu juga. Boleh dong. Ketemu lagi. Kan besok Anda yang makasin lagi. Aduh. Ya udah, terima semuanya. Dengerin podcast macam di RBFM Samarinda YouTube-nya.
Spotify-nya YouTube-nya itu RBFM Samarinda gitu. Spotify-nya? Spotify-nya itu Maca Podcast. Maca Podcast. Itu dia. Alright.